Halo. Halo, Pak. Ya, siap. Ya. Sehat terus, insya Allah. Lanjut. Waduh, Bang Denny masih nyemil aja. Sarapan, Bang? Sarapan apa, Bang? Miklo belum dinyalain itu. Ya. Ya. Apa itu? Lagi rapat. Fatimah, nanti. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Sebelum kita mulai pagi ini, mungkin saya akan butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk prepare asisten saya ya. Oke, pagi ini nanti saya akan dibantu sama Pak Taufik dari Humas Koin yang akan bantu untuk demi kelancaran training hari ini. Dan juga nanti hari ini juga akan ada technical support dari Huawei Indonesia, Bapak Galuh nanti yang akan bantu kita. Training hari ini akan memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Nggak usah khawatir, nggak akan ada terputusnya nanti hari ini. Nggak seperti kemarin-kemarin. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk seluruh partisipan, saya sementara mute dulu seluruh mic supaya teman-teman yang lain bisa bisa dengan lancar mendengarkan. Nanti pada saat ada pertanyaan bisa tolong ditulis di chat dulu. Nanti saya akan jawab di terakhir. Nanti Om Taufik bisa bantu untuk manage tiap pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, siap. Oke. Oke, pagi ini sebelumnya perkenalkan, saya Andri Guntoro, beberapa mungkin sudah kenal saya, beberapa mungkin belum. Hari ini kita dari komunitas installer dan dari Huawei Indonesia akan share tentang Intelligent Traffic Management Solution dari Huawei sendiri. Jadi di Huawei ada salah satu lini produk yang kita sebut sebagai IVS, yang Intelligent Video. Nah, di salah satu varian produknya kita ada satu solusi yang berfungsi untuk memanage, mengatur lalu lintas itu sendiri. Jadi,
di sini kita akan bahas fokus ke traffic. Jadi kita nggak akan bahas ke CCTV pada umumnya, tapi lebih ke traffic management yang saat ini mungkin buat beberapa teman-teman masih sesuatu yang dibilang aneh atau langka. Tapi kita coba pelajari hari ini. Oke, saya mulai ya. Oke, hari ini kita akan lihat dulu apa yang terjadi di tren industri saat ini dan juga apa yang menjadi tantangan kita untuk dunia CCTV khususnya dan juga untuk surveillance. Jadi yang terjadi saat ini adalah akselerasi dari perpindahan manusia, urbanisasi itu membawa kita, menantang kita untuk mengelola traffic itu menjadi lebih teratur atau lebih baik. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa varian yang menyebabkan kita memiliki suatu tantangan yang besar. Salah satunya adalah jumlah penduduk, jumlah manusia yang ada itu sekitar 11 miliar. Dan itu naik terus sekitar 1,2% per tahun di seluruh dunia. Nah, dari jumlah penduduk ini, ada sekitar 2 miliar kendaraan yang beredar di seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia itu ada beredar sekitar 2 miliar. Nah, jalanan sendiri yang beredar di seluruh dunia itu ada sekitar 64 juta lebih kilometer. Sumber ini didapat kita dari World Population Trend Report. Nah, dari kendala-kendala atau istilahnya faktor-faktor tersebut membawa kita ke arah civilized travel. Jadi, bentar, di sini untuk saya potong bentar untuk presentasinya dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa ya? Sebentar saya coba cek. Kayaknya saya ada Indonesia version. Oke, saya akan swap ke Indonesia nanti. For some guests with cannot speak Indonesia, maybe you can read because I saw someone is not Indonesian. Okay. So uncivilized travel. Ini ada beberapa yang terjadi saat ini adalah overspeed, orang pada kebut-kebutan, lalu ada yang mengemudi sambil mabuk. Nah, ini sangat berbahaya. Juga untuk motor sendiri, kebanyakan khususnya di negara kita, banyak yang tidak menggunakan helm. Lalu di mobil sendiri, ada yang tidak menggunakan seat belt, dan itu dianggap sudah jadi hal yang wajar saat ini. Dan juga yang paling berbahaya adalah mengemudi tanpa bertanggung jawab. Jadi asal ke kiri, ke kanan. Jadi tidak bertanggung jawab seperti apa dulu. Dia mau kemana, ini tidak dipertimbangkan secara matang. Mungkin di beberapa negara maju ini sudah sedikit sekali, karena mungkin traffic management mereka sudah oke. Nah, dari ini keamanan perjalanan itu tingkat kematian itu sekitar 1,35 juta per tahun gara-gara kecelakaan. Yang terluka itu sekitar 50 juta. Nah, kerugian ekonomi dari kecelakaan atau mungkin efek dari kecelakaan itu sekitar 500 miliar US. Nah, dari
faktor-faktor tersebut juga muncul lagi satu masalah baru, yaitu adalah kemacetan lalu lintas. Nah, dari pengemudi yang tidak bertanggung jawab, potong jalur, mengemudi tidak pada jalurnya, tidak sesuai dengan rambu-rambu, mengakibatkan 50% dari faktor kemacetan, selain dari kecelakaan atau mungkin yang lain, faktor yang lain. Nah, dari sini kita akan coba tantangan kita tadi itu lalu lintas seperti apa. Nah, kita punya beberapa tantangan yang nantinya akan menjadi kendala untuk kita menerapkan penindakan hukum, pengawasan, atau pengaturan. Dan juga untuk mengatasi kemacetan khususnya. Nah, apa saja tantangan kita saat ini? Saat ini kita mungkin sudah awam kalau di Indonesia itu sistem tilangnya kurang efisien. Sistem tilang yang saya sebut di sini adalah tilang secara offline. Jadi penindakan hukum secara langsung di lokasi. Jadi kadang orang bilang, Bapak tadi melanggar kecepatan ini. Ada yang ngeyel lagi, ada yang mencoba membantah salah saya apa-apa. Lalu akhirnya ini kurang efisien. Nah, tingkat kecelakaan itu akan tinggi karena banyak pelanggaran lalu lintas. Baik itu melanggar lampu merah di perempatan atau ngebut. Lalu juga yang terjadi lagi tantangannya adalah pembuktian atau forensik itu tidak memadai. Karena pihak yang bertanggung jawab untuk lalu lintas saat ini, misalkan polisi ataupun Dishub, itu teknisnya masih terbatas atau belum banyak informasi yang dikembangkan saat ini. Nah, salah satunya adalah kamera mereka menggunakan resolusi rendah. Mungkin 2 MP itu bisa dibilang sudah cukup. Tapi beberapa di jalanan kita masih banyak temui kamera dengan 408 TVL atau bahkan masih analog. Di beberapa kota, saya sempat keliling di beberapa Dishub, mereka masih menggunakan teknologi analog dengan merek-merek yang sudah lama-lama, itu masih menggunakan yang gambarnya bisa dibilang pecah-pecah atau mungkin hampir seperti berkabut. Nah, lalu dari gambar-gambar tersebut, yang karena resolusinya rendah, akhirnya kita tidak dapat itu menilai, kalau kita bilang kecerdasannya rendah itu, kita hanya ambil foto, tapi foto itu kita lihat, ada apa sih ini, kenapa sih tadi, atau plat nomornya berapa, kita nggak tahu. Nah, itu karena jadi sistem tilang kita masih kurang efisien, meskipun dibilang di beberapa kota ada ETLE, tapi ETLE-nya sebenarnya orang mengawasi secara langsung, jadi masih kurang efisien. Lalu tantangan kita lagi adalah sulit untuk kita memeriksa kendaraan yang berjalan. Karena tadi faktor kendaraan yang begitu banyak, juga kendaraan yang bermacam-macam rupa, dan bahkan mungkin di Indonesia sendiri ada kendaraan yang sudah, kalau dibilang expired, masih berjalan. Di beberapa negara di Eropa, kalau sudah di atas 5 atau 10 tahun, kendaraan sudah tidak boleh berjalan lagi. Tapi di Indonesia mungkin masih kita banyak temui kendaraan tahun 60-an atau tahun berapa. Nah, beberapa dari kita sistemnya itu terisolasi. Maksudnya isolasi, polisi punya sistem sendiri, Dishub punya sistem sendiri, atau mungkin Pemkab atau Dinas Tata Kota punya sistem sendiri. Nah, jadi mereka masing-masing terisolasi, tidak saling terintegrasi. Akhirnya, bahkan kalau kita dengar buat beberapa teman-teman yang mencoba integrasikan sistem, mereka kesulitan untuk data hidden dari Korlantas. Jadi semuanya terisolasi. Ya mungkin karena faktor keamanan data, jadi memang tidak sembarang orang bisa tersambung ke situ. Nah, seperti yang saya bilang tadi, antara sistem dan data itu tidak tersambung. Jadi pada saat kita mau lihat ada kecelakaan di titik A, data-data itu tidak match antara satu sama lain. Coba kita lihat rekaman di sana. Yang sana kamera mati, yang titik lain kameranya tidak jelas. Nah, dan juga dari mereka kadang menggunakan untuk forensik, itu kadang pengambilan data sangat lambat. Lambatnya seperti apa? Mungkin kalau yang saya bilang tadi masih menggunakan sistem analog, kita harus backup rekaman dulu, lalu nanti play videonya.
Nah, ini yang akan mengakibatkan data-data itu jadi lambat atau tidak akurat. Nah, lalu yang jadi kendala lagi saat ini adalah jumlah kendaraan yang begitu banyak menyebabkan tingkat kemacetan juga tinggi. Tingkat kemacetan tinggi otomatis sistem traffic-nya ini jadi satu tantangan. Seperti apa sih sistem traffic-nya yang kita miliki saat ini? Nah, kemacetan lalu lintas itu kurang digambarkan secara nyata dan juga tidak dapat dideteksi secara real time. Beberapa tempat, mungkin di beberapa tol kita, ada plakat-plakat atau rambu-rambu menyatakan kecepatan lalu lintas dan juga mungkin jumlah kendaraan. Tapi kadang itu tidak real time, itu data dari jam sekian diupload ke situ. Jadi kita nggak bisa update informasi secara langsung. Nah, ini yang saat ini jadi kendala. Nah, lalu lampu-lampu lalu lintas yang saat ini itu tidak terintegrasi dengan sistem dan dia manual. Di beberapa dishub untuk ATCS-nya itu harus merubah ke lokasi untuk mau mengganti timing skip atau stopnya. Jadi kalau di satu simpang itu menggunakan 3 detik, tiba-tiba itu mau jadi 6 detik, itu pihak teknisinya harus datang ke lokasi untuk mengedit lampunya, lampu merahnya jadi 6 detik atau 15 detik. Ini sangat tidak efisien. Nah, dari tantangan-tantangan ini, kita harus bisa menjawabnya. Oke. Yang kita alami saat ini adalah, kita ada di tahun 2020. Sudah begitu banyak perkembangan, banyak perubahan, yang untuk saat ini, itu sebenarnya kita sudah sangat jauh sekali perbedaannya. Dulu, antara tahun 90 sampai 2002, kita masih menggunakan kamera single checkpoint system. Jadi satu titik ada satu kamera untuk mengawasi. Jadi di tiap satu simpang itu ada satu kamera. Dan oke lah kalau kamera itu checkpoint, tapi beberapa masih mungkin belum menggunakan checkpoint. Nah, dari tahun 2002 sampai 2016, itu sudah mulai ada integrasi antara beberapa sistem. Jadi beberapa kamera di simpang-simpang atau di jalanan itu sudah mulai disambungkan menggunakan IP kamera. Nah, ini sudah mulai masuk ke fase yang sudah mulai network-nya. Nah, beberapa di kita itu masih banyak ketinggalan yang masih ada di fase ini. Sedangkan kita seharusnya udah ada di fase intelligence dan collaboration. Jadi kita perlu sistem yang pintar dan juga sistem yang bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasinya seperti apa? Kita ada artificial intelligence analysis dan juga assessment analisisnya. Jadi dari misalkan sistem yang kita bangun saat ini adalah dari kamera atau sistem yang kita pasang di jalanan itu sudah ada AI-nya, lalu akan ada analisis lagi di sistem di back-end-nya. Jadi ada dua solusi, di front-end dan juga di back-end. Dan sistem ini akan tergabung ke dalam satu big data. Nah, big data ini yang nanti jadi faktor utama juga buat kita, bahwasanya kita akan dapat memproses data dengan cepat, dan nanti saya akan jabarkan di belakang masalah big data dan juga platform ini. Oke, saya ke selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis ya, di chat ya. Nanti akan dicatat sama Pak Galuh sama Pak Taufik. Oke, sekarang saya coba mengenalkan solusi dari Huawei. Nah, jadi secara gambaran, secara garis besar, ITS atau Intelligent Traffic Management dari Huawei ini meliputi dari surveillance-nya ya di jalanan, lalu ada traffic checkpoint, lalu ada lagi e-police, lalu ada lagi traffic light. Traffic light ini bukan bicara masalah lampu merah hijaunya, tapi traffic controller yang akan mengontrol dan juga menyesuaikan lampu merah dan lampu hijau tersebut. Traffic detection dan juga traffic guidance. Nah, sistem-sistem ini akan tergabung dalam satu platform Huawei ITS
ada di dalam satu platform ini, semua data-data tersebut akan diproses, lalu data-data tersebut akan masuk ke dalam big data, dan juga akan dianalisis. Nah, ini akan menghasilkan produk seperti apa? Kita mungkin sempat dengar ada ETLA, atau Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi kita sebut tilang elektronik. Nah, tilang elektronik ini kita bisa hasilkan dari ITS-nya Huawei. Lalu kita juga ada hasil untuk pemeriksaan dan pengawasan kendaraan. Misalkan kita ada beberapa saat ini permintaan dari Kementerian PUPR bahkan bahwasanya dari kamera tersebut digunakan untuk memeriksa dan mengawasi kendaraan yang lewat. Jadi kalau kita bilang seperti vehicle classification, ini akan masuk ke pemeriksaan dan pengawasan. Nah, maaf tadi ada yang message saya kalau suara saya agak gimana gitu, mungkin karena internetnya agak kurang memadai ya. Efek pandemi, jadi saya harus online dari kampung. Oke, hasilnya juga akan ada traffic management dan control. Jadi traffic management dan control ini mengacu pada traffic light dan traffic detection-nya. Dan juga manajemennya akan ada ke traffic guidance. Nah, lalu dari sini kita akan coba. Poin pertama tadi, hasil dari Huawei itu akan ada Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA. Ini yang sedang ngetren-ngetrennya saat ini. Ya, mungkin di sebelah sudah berjalan saat ini, dan juga di Huawei nanti saya akan coba kasih gambaran seperti apa berjalannya. Oke. Jadi di Huawei SDC ini adalah Huawei Software Defined Camera. Jadi ada software di dalam kamera tersebut. Jadi di dalam kamera itu sudah ada solusi AI-nya di kameranya. Jadi ibaratnya saya pakai satu kamera Huawei, checkpoint, saya colok laptop, saya sudah bisa fetching data dari kamera langsung. Nah, di dalam Huawei SDC sendiri, yang untuk kamera ITS-nya, kita menggunakan multi algorithm. Jadi AI-nya ini nggak cuma satu, jadi kita nggak cuma dapat plat nomor atau yang lain. Tapi kita bisa mendeteksi pelanggaran yang lebih banyak. Nah, ini akan sangat membantu, memungkinkan untuk penegakan hukum atau tilang di area yang kita tidak bisa. Oke. Oke, maaf tadi suara saya beberapa kali putus. Sinyalnya lumayan kurang ini, makanya saya nggak pakai video, saya pakai ini. Nanti kalau sinyal agak bagus, saya mau coba share beberapa video. Oke, saya lanjut. Nah, untuk sistem-sistem yang lain, itu biasanya kita pakai single snapshot dari pelanggaran. Jadi misalkan ada pelanggaran melanggar kecepatan atau melanggar marka atau melanggar apa, kita akan ada single snapshot. Nah, ini yang disebut, ini mungkin sudah menggunakan kamera pintar, tapi nanti hasilnya cuma satu per violation-nya. Nah, di sini nanti kita akan coba paparkan yang di Huawei seperti apa. Di Huawei, dengan intelligence-nya, multi-algoritmnya, kita akan punya beberapa multi-snapshot dari pelanggarannya. Nah, jadi saat kita melanggar lampu merah, satu kamera itu sudah deteksi. Lalu melanggar jalurnya, dia seharusnya lurus, dia ambil kiri, itu akan kena. Arah berlawanan, wrong way direction-nya, ini akan terdeteksi. Pada saat harusnya jalur itu mengarah ke utara, ada orang berjalan ke selatan, one way, dia jalan balik, itu akan kena. Nah, lalu melanggar marka jalan, itu juga akan kena. Nah, dari sini, ada lagi, melanggar lagi marka khusus. Jadi misalkan ada beberapa, namanya apa tuh? Ada beberapa yang kita bilang, satu tempat yang misalkan belokan yang ke arah kanan ke tol dalam kota, kiri ke Priok. Nah, itu ada marka yang sering ada polisi. Nah, marka-marka khusus itu bisa kita cover. Jadi kita bisa marking line di situ.
Nah, lalu speeding. Nah, mengebut, ini kita capture speed. Nah, capture speed di sini, ini nanti saya akan gambarkan bahwa capture speed-nya akan ada beberapa pilihan. Jadi nanti kita akan menggunakan, nanti saya akan sebutkan di belakang masalah menggunakan single detection-nya, single point-nya, dan juga multi-point detection-nya. Nanti coba akan saya paparkan. Nah, lalu illegal parking. Jadi misalkan kamera kita pasang di satu tempat, di satu area itu dilarang untuk parkir, kamera akan capture, akan deteksi dan juga capture platnya. Di sini nanti kita akan dapat notifikasi atau alarmingnya. Oke. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran tadi yang sering kita temukan adalah ada di persimpangan. Nah, di persimpangan ini ada deteksinya beberapa macam pelanggaran. Jadi, kalau dari gambar kita lihat, yang pertama adalah kita melanggar lampu merah. Pada saat lampu merah, kendaraan berjalan, akan ada pelanggaran, capture 1. Lalu salah jalur. Kalau kita perhatikan di mobil hitam ini, saya coba. Kalau ini kita lihat gambar hitam, mobil hitam ini bisa lihat ya, ini seharusnya dia lurus. Tapi ini nanti saat dia berjalan ke kiri, nanti dia akan deteksi. Nanti lebih jelasnya, saya ada satu video yang menggambarkan seperti ini. Nah, lalu apalagi faktornya? Oke. Salah arah wrong way driving dan juga melanggar marka. Nah, faktor-faktor ini terjadi di persimpangan dan kita cukup capture dengan satu kamera. Mungkin di sini kita pakai kamera e-police. Nah, di sini yang saya tekankan adalah multi object detection-nya untuk kendaraan. Jadi di kendaraan satu kamera itu, satu kendaraan itu melanggarnya apa aja, dia akan dideteksi. Nah, deteksi dan pelacakan itu saat lampu merah, kita sudah berubah. Dari yang sebelumnya kita cuma berdasarkan penglihatan kita, tapi dari Huawei nanti kita akan merubah ke pengenalan. Nah, pengenalan ini kita akan mengecek. Jadi kendaraan yang ada di situ platnya berapa aja, dan pada saat yang bersamaan, kita bisa cek pelanggarannya seperti apa. Nah, saya akan coba share satu video. Nanti tolong kalau sinyalnya kurang bagus, videonya ini infoin ya, biar saya ulang. Siap. Saya akan share. Bisa dilihat ya videonya ya. Oke, bisa dilihat videonya? Masih putus-putus. Saya akan coba ulang ya dari awal. Saya akan kasih gambaran dulu. Ya, diulang. Ya. Nah, ini diulang dari awal. Nah, jalan tuh. Nah, pojok kiri atas itu adalah real-time video. Kita lihat kondisi 1/4. Pojok bawah, kiri, itu nanti pembuktian. Dan di pojok kanan atas itu ada masing-masing kendaraan akan diidentifikasi secara virtual, plat nomornya, ID-nya tertulis di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, di sebelah kanan, tiba-tiba muncul seperti ini.
sebelah kanan kalau dilihat, sebelah kanan bawah, itu akan ada influence analysis. Jadi ada kejadian. Nah, sebelah kiri kita akan lihat di real time video saat ini ada 2 mobil yang berhenti di tengah jalan. Mobil putih dan mobil hitam. Di sebelah kanan, sistem sudah mendeteksi plat nomornya mobil hitam dan juga mobil putih. Nah, sistem secara otomatis sudah melihat di bawah, di bagian tengah, dituliskan lokasinya kejadian ada di mana. Lalu, ada kecelakaan dari plat A dan plat B. Nah, ada ditulis additional infonya. Penyebabnya apa kecelakaan? Illegal lane change. Jadi, dia berubah jalur secara ilegal. Jadi, dia seharusnya mobil putih itu lurus, tapi dia berbelok ke kanan. Nah, ini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, ini akan di playback sebelah kiri, bawah. Di playback pada saat maju, tiba-tiba mobil putih ke kanan. Oke, bisa dilihat videonya ya. Bisa dilihat. Jadi dari sistem sudah menyebutkan kejadian di mana, intersection, lalu waktunya kapan, kendaraannya berapa yang terlibat kendaraan ini, 1, 2, atau banyak. Di sini disebutkan sudah secara otomatis 2. Pejalan kaki atau enggak, non-motor vehicle, non. Berarti dia ini motor, mobil. Nah, di sini juga ada waktu durasinya. Jadi di sini untuk analisa respon time dari kecelakaan. Ini salah satu apa namanya sampel contoh. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan atas itu masing-masing kendaraan akan terdeteksi dan akan secara virtual digambarkan seperti ini di sistem. Jadi pada saat kecelakaan kita akan punya evidence yang cukup. Jadi nggak mungkin di sini nanti akan, maaf kalau bahasa Perancisnya mungkin eyal-eyalan ya. Jadi lu yang salah, ini yang salah. Mungkin kalau di Indonesia ini udah ribut. Udah akan ada banyak orang tonjok-tonjokan mungkin. Nah, tapi dari sistem kita bisa lihat bahwasanya yang salah itu sebenarnya siapa. Dan ini terjadi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi backup, lihat plat nomornya berapa ya kejadian tadi. Tapi ini sudah terjadi secara sistem otomatis dihasilkan. Reportnya seperti ini, di tengah ini akan ada reportnya, sebelah kanan akan ada detailnya juga. Nah, sudah nangkep ada gambaran ya, sistem seperti apa yang mau kita discuss hari ini ya. Oke, Pak Taufik mungkin videonya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, video ini masih berjalan. Nah, mungkin kalau kita lihat di luar negeri, di China sendiri ada jalurnya sudah rapi. Jadi kalau orang mau ke kanan, dia nggak bisa dari tengah. Nggak bisa motong jalur. Nah, pada saat dia motong jalur, dia yang akan disalahin. Nah, ini gunanya evidence-nya di sini. Dan ini kita tidak perlu ekspor rekaman dulu atau tunggu saya proses dulu, buktinya 1 hari, enggak. Ini akan kita dapatkan langsung. Dan ini analisanya ini didapatkan dalam waktu 5,8 detik di tengah ini. Jadi setelah kecelakaan, sistem dalam waktu kurang dari 6 detik sudah mengetahui kecelakaan tadi seperti apa, penyebabnya apa, dan yang terlibat di kecelakaan itu plat nomor mana aja. Sudah ada. Oke, videonya cukup ya. Oke. Oke. Saya balik ke presentasi lagi. Oke, dari gambaran Epolis tadi sudah ada sedikit gambaran apa yang kita hadapin hari ini ya. Nah, jadi nanti pertanyaan akan dibantu Pak Galuh, bahwasanya ini nanti seperti apa. Karena kalau saya jawab satu persatu nggak akan kelar, jadi ini agak lama.
Tapi tenang aja, kita nggak akan terputus 40 menit nanti seperti kata Pak Galuh, kita santai saja. Oke, saya lanjut ke presentasinya. Nah, solusi tersebut selain di persimpangan kita terapkan juga di jalan raya. Itu untuk apa aja? Jadi jalan raya kita mungkin pakai yang namanya ada kamera checkpoint. Satu adalah pelanggaran batas kecepatan, overspeed. Ini kita pakai checkpoint. Nah, lalu illegal parking di jalan tol. Jadi di jalan tol itu kan di marka tengah itu harusnya kita nggak boleh parkir, ternyata ada yang parkir. Jadi kamera akan ada deteksi, oh ada kendaraan berhenti di situ. Untuk illegal parking kita ada konfigurasi time span-nya. Jadi misalkan berapa detik kendaraan itu berhenti dianggap parkir. Karena kadang kan mobil ada yang mungkin tiba-tiba berhenti bentar, 3 detik jalan lagi. Itu belum dianggap parkir. Tapi misalkan kita set minimal 15 detik atau 1 menit dia dianggap parkir. Nah, itu baru dianggap parkir. Nah, juga gambarannya di sini kita gambarkan sistem ini akan berjalan pada saat yang berjalan di jalan ini tertib ya. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin bahu jalan ini dipakai orang jalan. Kalau di luar kan bahu jalan ini akan bebas. Nah, kalau bahu jalannya dipakai untuk orang jalan dan macet, let's say seperti yang kita lihat di tol dalam kota misalkan, semua pada lewat bahu jalan dan ternyata macet, nah itu akan dideteksi sebagai illegal parking. Tapi kalau sebenarnya kita deteksi kalau bahu jalan itu adalah tempat yang terlarang, nanti seperti yang di bahu jalan itu terlarang, itu akan langsung kena penindakan. Oke. Juga untuk gerbang-gerbang masuk, misalkan di bandara, di stasiun, atau mungkin public commercial place yang seperti di mall atau tempat-tempat keramaian, itu kita juga bisa menggunakan checkpoint. Nah, deteksi kecepatan sendiri, ini deteksi kecepatan, ini kita seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kita menggunakan kombinasi dari single point detection-nya dengan point-to-point detection-nya. Single point detection ini kita bisa menggunakan narrow wave radar. Jadi dari radar itu nanti akan deteksi kecepatannya. Juga kita kombinasikan dengan video speed detection. Jadi kalau kita pernah sekolah adalah rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu kalau nggak salah ya. Itu sama dengan kecepatan. Nah, dua hasil ini akan dikombinasikan yang nantinya kita akan dapat deteksi secara efektif atau lebih pas hasilnya. Jadi nggak berdasarkan video aja, karena video pun juga akan berpengaruh dari mungkin processing videonya ataupun network. Pada saat video speed detection-nya itu diterapkan secara penuh tanpa radar, dan tiba-tiba ada lag dari network-nya, jaringannya seperti ini saya ngomong, tiba-tiba jaringan jelek, kan suara saya akan jadi panjang. Nah, begitu juga video tadi. Kalau kita deteksi speed hanya based on video dan jaringan jelek, maka akan terputus frame-nya. Dan pada saat frame terputus itu, ada dua kemungkinan. Kita dideteksi kecepatan cuma sampai frame terputus itu, atau frame terputus ini juga dihitung sampai ke belakang. Jadinya kecepatannya akan lebih dihitung lebih cepat. Yang seharusnya dia 60 km per jam, jadi dideteksi 200 km per jam. Oke. Lalu illegal parking juga mendeteksi parkir-parkir di pinggir jalan tadi. Misalkan kita setup, jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kan nomor 3 dari kiri, parkir ilegal bahu jalan ini kita bisa marking. Jadi gambar kotak di sini, nanti kalau ada mobil yang berhenti di kotak yang kita marking itu, dia akan dianggap illegal parking. Begitu juga yang di pintu-pintu masuk. Ini harusnya ini bahu jalan pintu masuk ini nggak boleh parkir, dia parkir. Ini akan dideteksi sebagai illegal parking. Oke, dari hasil-hasil kamera yang di depan tadi, atau yang kita sebut front end tadi, ada illegal parkir PTZ.
dan juga ada kamera e-police, ada checkpoint kamera. Ini akan menghasilkan seperti ini. Hasil pelanggaran. Oh, hasil pelanggaran ini adalah capture-nya. Jadi capture-nya dia tadi illegal parkir di mana akan di-capture. Lalu misalkan overspeed di mana dia akan di-capture. Kayaknya saya pernah share gambar-gambar ini. Nah, dari hasil-hasil pelanggaran itu akan diintegrasikan untuk masuk ke penindakan hukum atau kita sebut ETLE. Nah, dari penindakan hukum ini kita akan dapat bukti pelanggaran. Bukti pelanggaran akan seperti ini. Jadi capture image-nya itu kejadian di mana. Kalau ini kita akan detail, di sini akan ada plat nomor dan pelanggarannya apa. Misalkan overspeeding atau illegal lane change atau illegal parking. Nah, kita akan verifikasi hasil pelanggaran itu. Kita tetap butuh verifikasi. Misalkan mungkin beberapa waktu lalu sempat viral ada video, ada foto yang mobil diderek kena capture e-tilang. Nah, ini kita butuh verifikasi secara manual. Setelah verifikasi, oh iya ini oke. Dan mungkin ini bukan gambar fake atau mungkin itu ternyata tidak macet, tidak ilegal parkir tapi dia macet. Nah, ini kita akan verifikasi di sini. Nah, setelah verifikasi kita akan hasilkan satu output. Outputnya nanti adalah surat tilang. Nah, surat tilang ini kita bisa customize sesuai yang mungkin misalkan untuk kepolisian kita akan sesuaikan dengan kepolisian. Nah, sebenarnya di Huawei ini nantinya dari IVS-nya Huawei Cloud IVS-nya itu satu sistem yang complete package dari mulai pengolahan bukti pelanggaran violation-nya tadi sampai ke rilis report-nya. Jadi sampai ke e-tilangnya. Tapi mungkin bahasanya masih bahasa Inggris ya, atau China mungkin. Nah, lalu akan ada penindakan. Nah, cuman di sini kita nggak bisa lakukan penindakan kalau kita nggak tersambung ke data Regiden Korlantas. Nah, mungkin ini akan jadi momok buat teman-teman pada saat mengintegrasi ETLE. Jadi, buat saya sih kalau saya bilang sistemnya ini mudah. Tapi yang susah adalah integrasi secara politisnya dengan Regiden Korlantasnya. Nah, di situ yang perlu kita telusuri lebih jauh lagi. Kalau sistem tadi tidak terisolasi, lebih aturable, bisa didiskusikan, kita akan lebih mudah lagi integrasinya. Oke, next. Untuk vehicle check dan kontrolnya, data kendaraan tadi yang sudah disempurnakan saat ini memungkinkan kita memeriksa kendaraan dengan tepat. Dan jadi kita bisa mengambil tindakan itu lebih tepat. Jadi satu dari plat nomornya kita punya masuk ke big data, lalu di big data itu ada juga brand kendaraannya, lalu model kendaraannya, misalkan merek ini, mereknya Toyota, modelnya Vios misalnya. Lalu warna kendaraannya hitam. Nah, itu akan ada masuk ke dalam big data. Nah, jadi kita di big data kendaraan itu untuk satu kendaraan ada beberapa data, misalkan plat nomor B1732, brandnya Toyota, modelnya Vios, warnanya hitam. Nah, itu satu data kendaraan aja ada beberapa variabelnya. Nah, dari data-data tersebut, dari big data, akhirnya kita masukkan ke dalam AI algoritma. Jadi misalkan, oh plat B1732 ini kita masukkan ke dalam blacklist yang kita blok. Nah, jadi kalau kita blok nanti kita temukan di salah satu checkpoint, dia akan arming, akan masuk alarm. Atau juga kita masukkan, oh ini plat palsu. Nah, plat palsu atau gimana? Nah, itu akan kita masukkan ke database. Nah, lalu track analisis. Dia tadi pergi kemana saja sih? Misalkan plat nomor B1732 itu jalurnya misalkan dari Grogol ke arah Pik. Nah, itu tiap hari dari Grogol ke arah Plaza Semanggi misalkan. Nah, ini akan ada track analisisnya. Nah, bahkan juga kita punya videonya, surveillance-nya. Oke, dari data yang di AI tadi, kita akan proses lagi.
Yang nanya silahkan ya sambil dibalas di chat. Nanti saya coba describe, saya coba beberapa pilah, nanti saya coba akan kita diskusikan nanti di belakang. Nah, dari data algoritma tadi kita mendukung untuk tindakan kepolisian, misalkan untuk penyelesaian kasus kejahatan atau apa. Nah, jadi misalkan kayak gini, ada laporan, ada satu kejadian, ini misalkan contoh ada satu pemerkosa yang lari dari area Daan Mogot, nah menggunakan mobil Toyota Vios, modelnya Vios, mobilnya warna hitam. Nah, nanti sistem akan cek dari kamera, seluruh kamera yang ada di Jakarta itu ada di mana lokasinya. Nah, dari sistem yang ngecek tadi, tiba-tiba akan ditemukan nih dari surveillance alarmnya, terlihat mobil hitam tadi. Nah, nanti sistem akan ngecek mobil hitam tadi platnya berapa, bener nggak 1732, itu ternyata ketemu. Ada di salah satu karaoke di Semanggi misalkan. Nah, ini akan ditemukan di sini. Akhirnya polisi bisa mengambil tindakan. Oh iya, kita datengin ke sana. Nah, ini data ini sudah masuk ke dalam satu big data. Nah, oke. Jadi tadi yang saya gambarkan barusan adalah dari big data kendaraan tersebut, kita bisa dapat data itu secara cepat. Dalam hitungan detik kita bisa dapat data. Dan mungkin kalau sudah berjalan sistem ini lebih dari setahun, big datanya akan sangat besar sekali. Dan ini memang diperlukan sistem yang tidak sederhana sebenarnya. Butuh satu sistem yang processing-nya sangat cepat dan juga storage-nya besar. Jadi kita bisa mencari kendaraan berdasarkan dimensinya. Small vehicle, medium vehicle, atau large vehicle. Lalu modelnya dan juga atribut. Atribut ini termasuk warna ya. Jadi misalkan warnanya hitam atau kendaraannya sedan atau apalah, itu kita ada di dalam data itu semua. Lalu pengambilan data yang efisien dengan resource yang cukup, itu kita bisa memproses 10 miliar level data itu dalam hitungan detik. Jadi maksudnya ada data sekitar 10 miliar query, itu kita bisa proses dalam hitungan detik. Nah, saya sembari selingan dikit, ada pertanyaan dikit. Tadi plat nomor di Indonesia tidak standar. Nah, itu nanti yang kita akan coba discuss di belakang ya. Oke. Pak Galuh bisa bantu coba sembari di-handle dulu tuh pertanyaannya ya. Lewat chat. Oke. Jadi sampelnya kayak gini, pencarian berdasarkan gambar. Jadi gambar-gambar tersebut oke. Pencarian berdasarkan model, lalu juga ada pencarian berdasarkan warna. Nah, jadi di sini misalkan kita bisa lihat ini. Kalau kita lihat secara detail, saya coba akan kasih warna merah ya. Kita mencari berdasarkan ini warna. Misalkan kita warna biru ini. Ini kita bisa dapat. Aduh, bentar. Nah, sebelah kanan kalau dilihat, saya nggak bisa draw ya. Ini sebelah kanan. Kepen aja. Ya, ini 154 record untuk kendaraan yang berwarna itu, query-nya akan dikeluarkan dalam waktu 0,04 detik. Nah, tapi sistem ini tidak dihasilkan begitu saja, jadi ada requirement khusus. Jadi pada saat kita Oke, nanti saya akan coba describe ya. Saya ada satu. Nah,
Jadi query-query ini akan diproses. Jadi kita bikin sistem kita sudah tidak bahas masalah hard disknya apa, servernya apa nanti. Karena ini di AI ini kita tidak bicara cuma masalah apa simple database connection. Oke, jadi ini saya kasih sampel. Jadi pada saat pencarian seperti ini, kita akan dapatkan dalam waktu 0, sekian detik. Nah, ini akan berjalan. Nah, oke. Oke, jadi dari big data tadi, kita bisa multidimensional monitoringnya. Jadi kita lihat misalkan satu kota secara besar. Nah, cuman sistem ini harus terintegrasi semua ya. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh saya pasang di Polres A menggunakan sistem ini, lalu di Polres B menggunakan sistem C, di dinas X menggunakan sistem W. Kalau ini tidak diintegrasikan secara bagus, kita nggak akan bisa multidimensional monitoringnya. Jadi semuanya nggak akan terintegrasi secara optimal. Nah, pada saat sistem ini terintegrasi secara optimal dengan big data tersebut, kita akan bisa melakukan pemantauan secara luas, misalkan satu kota atau bahkan satu provinsi. Kalau satu negara mungkin terlalu besar ya, waktunya masih terlalu lama. Nah, dari sini nanti kita akan bisa melakukan tracking. Jadi kendaraan tadi B1732 itu kemana arahnya. Dia pergi kemana saja, baik secara real time, berdasarkan timestamp dari checkpoint, ataupun juga secara histori. Misalkan kita cari data, ada pelaku kejahatan yang menggunakan plat nomor tadi. Nah, itu bulan lalu dia kemana aja. Nah, itu kita perlukan verifikasi di sini. Nah, oke. Nah, nantinya kita akan bisa analisis secara ekstensif lagi, lebih luas. Jadi misalkan ada plat nomor yang dipalsukan atau di-cloning. Jadi maksudnya saya mempunyai 2 mobil yang berbeda dengan plat nomor yang sama. Nah, itu pada saat terdeteksi langsung, sistem akan alarming. Oh, ada cloning license plate. Itu akan diinformasikan dan itu akan masuk ke dalam big data bahwasanya plat nomor ini sudah pernah di-clone. Jadi plat nomor itu kemarin terdeteksi, misalkan plat nomor B2876 itu terdeteksi di mobil Wuling warna silver. Nah, bulan depan plat nomor B2876 tadi terdeteksi di kendaraan truk Canter misalkan. Nah, itu nanti akan masuk ke data bahwasanya dia license plate-nya ini sudah di-clone. Itu secara otomatis. Bentar, internet saya kurang stabil. Oke, nah, jadi kayak gini sampelnya tadi. Jadi misalkan license plate-nya di-clone ya. Jadi dia bisa, misalkan di waktu yang sama terdeteksi plat nomornya ini 310, ini 310, di beda tempat, mobilnya berbeda, itu akan langsung secara otomatis dimasukkan sebagai clone license plate. Jadi license plate-nya tidak single lagi, sudah digandakan. Nah, ini akan secara otomatis deteksi sistem. Kita nggak perlu cek satu persatu. Jadi kita nggak perlu coba cek dulu plat nomor ini ada yang sama nggak. Sebenarnya sih bisa kita cari. Misalkan kita search plat nomor ini, tapi kita harus lihat. Ya kalau kendaraan itu melintas di jalanan cuma 1 kali sehari sih masih oke. Tapi kalau dia melalui 1 kamera checkpoint atau beberapa checkpoint dalam 1 jam, itu kan akan banyak sekali datanya. Nah, di sini nanti yang berbeda misalkan ada atributnya, warna kendaraan atau modelnya. Bahkan misalkan sama-sama kendaraannya sama-sama sedan, warnanya beda, itu akan terdeteksi sebagai clone license plate. Oke, lalu untuk blacklisted, jadi misalkan kita input nih. Jadi secara otomatis, jadi mungkin blacklist dalam pemahaman kita, kita masukkan dulu blacklist nih kendaraan ini. Nah, kalau udah di blacklist, dia nanti akan alarm. Itu sudah berjalan saat ini. Kebanyakan sistem sudah seperti itu. Nah, skenario di sini kita sebutkan apabila satu kendaraan ini melakukan kejahatan, tabrak lari misalkan.
Atau seperti di video kita tadi, yang sebelumnya di ITS Lab, bahwasannya mobil ini menjadi penyebab kecelakaan. Nah, tapi dia hit and run. Lah, dia akan secara otomatis masuk ke dalam blacklisted vehicle. Jadi mobil tadi, kalau dia kecelakaan, dia harus berhenti di situ dulu. Tapi kalau dia pergi, dia dianggap hit and run. Jadi tabrak lari. Nah, ini akan secara otomatis akan deteksi alarm. Jadi misalkan tadi dia tabrak lari di titik nomor 1, ada kecelakaan. Dia nggak berhenti, tapi jalan. Sedangkan di sistem kita sudah deteksi bahwa dia penyebab kecelakaannya. Nah, pada saat dia melintas ke checkpoint nomor 2, dia akan trigger nih. Akan terdeteksi dan akan alarm. Oh, pelaku tabrak lari tadi melewati perempatan nomor 2. Dan selanjutnya dia jalan lagi ke arah nomor 3. Dan di sini di perempatan nomor 4, dia akan di-stop sama polisi. Karena polisinya komunikasi dengan command center bahwasanya kendaraan ini akan mengarah dari perempatan nomor 3 ke arah nomor 4. Nah, ini sistem yang terintegrasi seperti ini. Jadi, blacklisted-nya bisa secara manual kita input atau bisa berdasarkan dari hasil analisa ITS Lab tadi. Itu bisa berjalan seperti itu. Oke. Untuk third party integration sangat bisa sekali kita open SDK, bisa kita share. Nanti bisa komunikasi dengan saya atau Pak Galuh untuk SDK-nya. Bisa running Linux atau Windows untuk DLL-nya. Oke, manajemen dan kontrol lalu lintas. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan di beberapa tempat. Kita sebutnya saat ini ATCS. Nah, ATCS ini ranahnya sudah sebenarnya bukan di kepolisian, tapi lebih ke Disub ya. Jadi lebih ke Disub. Jadi kita kontrolnya secara keseluruhan. Dan juga penanganannya ini cepat juga berdasarkan kajian dari kamera-kamera kita. Jadi misalkan kita menggunakan beberapa kamera, di sini nanti ada e-police dan juga nanti ada traffic flow kamera. Nah, traffic flow itu akan menghasilkan data vehicle flow, laju kendaraan itu seperti apa. Nah, laju kendaraan seperti apa, lalu sinyal indikatornya akan berubah. Oh, titik kemacetan di sini seperti apa, dia akan berubah menjadi lampunya terlalu cepat ini merahnya, akan dirubah hijau, itu secara otomatis. Jadi, pihak Disub tidak perlu datang ke lapangan untuk merubah signal controllernya. Oke. Nah, saya agak sedikit percepat ya, karena ada banyak pertanyaan, nanti mungkin kita bisa sembari discuss. Nah, gambarnya adalah seperti ini ATCS-nya. Jadi kita juga bisa adopsi kita juga bisa adopsi green wave flow. Green wave flow itu adalah salah satu sistem kalau kita lihat di sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah kondisi lalu lintas yang mungkin belum ditata, belum dirapikan. Pada saat kita atur, kita punya beberapa simpang. Yang di tengah ini adalah gambaran virtual dari programnya, dari controllernya, status dari controllernya. Nah, sebelah kanan kalau kita perhatikan, coba kita fokus ke mobil putih ya. Kita coba fokus ke mobil putih. Nah, mobil putih ini, dia akan mengikuti green wave flow. Green wave flow itu maksudnya apa? Pada saat dia berjalan, mengikuti panduan kecepatan minimal atau yang disarankan, misalkan 60 km per jam, dia sampai ke simpang berikutnya, dia akan ketemu lampu hijau. Sampai ke simpang berikutnya, dia akan ketemu hijau lagi. Jika dia mengikuti arahan, di sini ada VMS-nya, ada signage-nya di sini, 60 km per jam, dan sistem ini harus diterapkan secara berkesinambungan. Jadi ada beberapa simpang yang tersambung. Jadi misalkan kalau kita gambar di sini, ini ada beberapa, di tengah ini ada beberapa simpang yang tersambung jadi satu. Nah, di antara jalan-jalan simpang ini akan ada, ntar saya kasih, di simpang-simpang ini nanti akan ada yang hijau ini akan ada kamera traffic flow.
Ini akan ada kamera traffic flow di sini. Lalu akan ada traffic flow. Nah, traffic flow ini nanti akan menghasilkan vehicle flow data. Jadi tingkat kepadatan kendaraan, tumpukan kendaraan di sini ini sudah berapa panjang, yang dia nanti akan trigger AI dari ATCS-nya ini akan trigger ke arah traffic control-nya. Jadi lampunya dibikin merah atau hijau. Yang seharusnya dia merah 15 detik, karena dianggap di situ sudah penuh, dia akan dipercepat. Jadi harusnya 15 detik, tiba-tiba dia akan skip dalam waktu 3 detik. Oke. Oke, ini ATCS ya. Jadi ATCS saat ini memang kita kenal dengan nama Green Wave Flow. Ini teman-teman bisa tawarkan ke Disub. Karena saat ini sistem yang berjalan di Disub, ada beberapa vendor yang sudah berjalan, tapi masih otomatisasinya masih by remote. Jadi dari operator itu harus klik hijau atau merah. Yang sistem yang jadul itu malah operator harus datang ke perempatan, datang ke box itu lalu setting. Sistem yang banyak berjalan saat ini sudah centralized. Centralized-nya masih mengandalkan operator. Jadi di operator tadi ngeklik merah atau hijau. Nah, tapi di kita kalau Green Wave ini akan bisa berjalan otomatis dengan sistem yang disarankan. Jadi menggunakan traffic flow kamera, e-police, dan checkpoint yang akan dikombinasikan. Nah, di sini nanti kita akan dapatkan lampu merah ini akan berubah merah hijaunya, berubah dinamis mengikuti vehicle flow datanya. Tidak perlu disetting. Tapi kita juga masih bisa bypass, misalkan suatu saat ini misalkan RI1 lewat. Nah, ini akan ada penyesuaian pada saat jalur ini akan kita tentukan untuk RI1, yang lain akan disesuaikan. Oke, saya lanjut. Nah, skenario kemacetan, untuk mengatasi kemacetan di sini berdasarkan kecelakaan misalkan. Ya, jadi dari kemacetan tersebut, biasanya kita kan lihat ada tumpukan. Nah, dari vehicle flow data-data dari kamera traffic flow akan mendeteksi bahwasanya ini ada kemacetan. Nah, dari kemacetan ini, jadi dari sini sebelah kiri, kamera akan deteksi kemacetan. Nah, dari kemacetan ini akan ada analisis jalanan seperti apa. Oh, titik ini macet. Nah, dari titik ini macet, kita akan lihat surveillance-nya secara video, secara real. Apa sih? Nah, kalau mungkin 1-2, misalnya ada beberapa batasan dari AI-nya di kamera tadi, apabila ada banyak penyebab seperti ini, mungkin AI-nya juga akan sedikit bingung. Karena ini penyebabnya yang mana. Tapi kalau kita trace tadi, mungkin akan ada beberapa penyebab. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, surveillance-nya atau kenyataan di lapangannya, ini terjadi penumpukan gara-gara di sini ada kecelakaan. Lalu, yang saya sebutkan sebelumnya tadi, signal controller bisa di-set secara manual. Jadi dari command center kita lihat, wah ini tumpukannya dari semua arah. Jadi sistem nggak bisa berjalan ini. Kalau semua arah numpuk kan kita nggak bisa nih. Karena sistem semua akan sending signal untuk green. Akhirnya akan numpuk. Nah, dari command center harus ada kayak gini. Nah, nanti akan dirilis alarm secara manual. Jadi misalkan di perempatan sebelumnya ini akan diinfokan 1 kilometer di depan ada kecelakaan. Jadi akan dialihkan trafficnya. Nah, saat sudah dialihkan, nanti kita akan dapatkan smooth traffic seperti ini. Nah, ini salah satu apabila terjadi kecelakaan di luar skema yang seharusnya sudah kita siapkan. Jadi kalau sistemnya berjalan secara normal sih nggak masalah, tapi kalau ada kecelakaan sudah itu di luar kehendak kita ya. Ini kita penangannya akan seperti ini. Nah, kita berlanjut ke lagi feature-featurenya. Nah, dari kamera ITS Huawei yang saya sebutkan di awal, kita menggunakan multi algoritmnya. Jadi buat beberapa violation dan juga beberapa operation, baik dari surveillance atau capture dan juga processing image tadi ada di dalam satu device, jadi satu kamera. Nah, mungkin next kita akan discuss masalah
kamera face-nya dari Huawei yang ada beberapa multi feature. Tapi dari ITS-nya ini misalkan seperti ini. Jadi kalau algoritma AI 1.0 kita cuma bisa lihat seperti ini nih. Yang bawah, gambar yang bawah. Kita akan dapat data seperti ini. Mobil hitam ini Mercedes-Benz sedan warna hitam, plat nomornya sekian. Di algoritma 2.0 yang digunakan Huawei, kita akan lihat dari Mercedes-Benz tadi sudah di-capture kan, hasil sudah kita dapat. Dan tidak berhenti di sini, pada saat dia berjalan, ini jalur harusnya lurus, di sini dia nggak boleh belok, dan dia ternyata belok. Kita akan dapat violation-nya, illegal turn. Ini dalam satu device, dalam satu kamera ya. Jadi nggak banyak kamera, jadi satu kamera. Oke. Oke, saya lanjut agak percepat karena waktunya sudah 1 jam ya. Oke. Nah, secara presisi tadi kembali ke tadi pertanyaan saya sempat baca sedikit ada masalah akurasi ya. Jadi kita adakan kombinasi dari AI dan big data untuk surveillance-nya dan juga dari penyesuaian dari lensanya tersebut. Jadi akurasi itu bisa didapat satu memang dari lensanya bagus apa enggak, istilahnya seperti apa processing-nya, dan juga penggunaan lensa juga nggak bisa asal-asalan. Jadi kita gunakan untuk highway, kita pakai lensa 12 mili, sudah pasti akurasinya kan nggak akan bisa didapat. Dan juga kita pakai jalan biasa, kita pakai lensa 55 mili juga nggak akan bisa didapat. Jadi coba discuss dengan kita nanti untuk masalah kalau misalkan ada proyek-proyek tentang traffic, karena traffic ini nggak bisa asal saya mau kamera LPR untuk di jalan. Akan ada banyak pertanyaan bahwasanya jalan mana yang akan di-capture, lalu kendaraan yang lewat di situ kecepatannya sampai berapa kilometer per jam, lalu ada berapa lane atau lajur di jalan tersebut. Nah, ini ada beberapa fitur dari Huawei-nya sendiri. Jadi pada saat siang ini panas sekali. Jadi kalau yang sudah biasa pasang di jalan tol akan Anda tahu. Kalau siang itu bahkan plat nomor yang warnanya hitam pun bisa menimbulkan pantulan saking karena panasnya. Nah, kamera pun harus mengadopsi ini. Jadi kita bisa melawan jari yang terlalu terang itu. Juga pada saat cahaya redup, ini harus ada penyesuaian atau bahkan sama sekali nggak ada cahaya. Nah, yang paling akan berpengaruh pada saat penggunaan LPR yang perlu teman-teman jadikan catatan adalah paling bawah ini, strong light exposure. Ini maksudnya apa? Kalau kita di jalan, kita akan lawan kalau malam itu bukan masalah gelapnya, tapi lebih susah ngelawan cahaya lampu dari mobil itu sendiri. Nah, cahaya lampu dari mobil itu sendiri akan membuat semacam backlight. Nah, itu yang akan mengakibatkan capture plat nomor kita error. Nah, ini akan mengurangi akurasi. Nah, ini ada beberapa trik. Mungkin teman-teman yang sudah sering bermain-main dengan checkpoint akan tahu kita harus main di exposure-nya. Jadi, memainkan sedikit exposure dan juga penyesuaian lensa yang digunakan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Akurasi sampai 97% bisa kita dapat. Nah, meskipun di siang bagus, malam belum tentu bagus. Jadi pada saat konfigurasi checkpoint, itu kita nggak bisa config hanya pada saat pagi atau siang atau malam aja. Kita harus config ada di 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Karena hasilnya pasti akan berbeda untuk kamera dan tempat yang sama. Bahkan tempat yang sama pun akan ada misalkan embun, ataupun juga hujan. Itu akan berpengaruh. Oke, nah, jadi dari motion-nya sendiri, jadi kalau nggak ada adaptation AI-nya, kita tahu dong kalau kendaraan lewat itu kita capture dengan mungkin cuma 25 fps akan ngeblur. Nah, tapi sekarang banyak beberapa kamera LPR yang 25 fps
Tapi dia ada adaptasi. Jadi yang awalnya gambar blur ini di processing di kamera, ada namanya the blur mode, dia akan jadi seperti ini. Jadi dari the blur modenya, akhirnya kita akan dapat ini, plat nomor yang valid. Nah, pada saat kamera itu terinstall dengan presisi, kita akan dapat hasil clear seperti ini, clear image. Oke. Oke, saya sedikit percepat waktunya. Sudah 1 jam lebih ya. Oke. Ini kok saya masih ada tulisannya. Clear. Oke, dari data-data kita tadi, kita punya vehicle traffic data, misal traffic flow, ini sebenarnya vehicle flow-nya. Kita punya checkpoint data, plat nomor, tipe kendaraan, lalu kita punya violation data. Kita gabungkan itu semua ke dalam satu platform yang nantinya kita akan sebut sebagai big data platformnya. Nah, dari platform ini, nanti kita akan manage itu untuk aplikasi bahkan ke third party application. Jadi misalkan aplikasi pihak ketiga, baik komunikasi menggunakan API atau SDK-nya. Nah, dari data-data yang sudah ada tadi, kita tinggal olah kekeluarannya. Jadi dari yang sudah kita olah nanti, kita akan bisa menganalisa kondisi jalanan itu secara real time seperti apa, juga kita perlu melakukan apa di jalanan. Nah, oke. Nanti yang diaplikasikan di mana, nanti saya coba share ya. Oke. Pak Galuh nanti mungkin bisa share video yang di tol MMS ya, ada nggak ya? Saya pakai laptop lain soalnya, jadi datanya nggak ada ini. Nah, jadi dari big data tadi kita ada beberapa yang kita dapatkan dari tadi. Kita bisa untuk operasi lalu lintasnya seperti apa. Jadi kita bisa mengeluarkan, oh di sana ada kecelakaan. Nah, lalu kita juga menganalisa kemacetan itu berdasarkan apa, dan juga kita bisa mengeluarkan. Jadi kalau dari sisi disub misalnya, oh karena ada kemacetan ini kita harus kita harus membuat peraturan misalkan ganjil genap. Nah, ini ternyata diterapkan ganjil genap, dia malah malah numpuk. Nah, itu di situ kita perlu data-data dari vehicle flow tadi. Ini kerja Mbak. Oke. Nah, sebentar lagi saya akan coba unmute semua ya. Jadi nanti tolong yang unmute satu persatu. Jadi masih ada beberapa slide. Oke, gambarannya seperti ini. Keuntungan dari customer pada saat kita menggunakan solusi platform ITS dari Huawei ini adalah kita bisa membangun satu sistem yang aman, smooth, dan juga terorganize secara bagus untuk lalu lintas kita. Jadi akhirnya yang didapatkan adalah lebih efisien untuk tindakan hukumnya. Jadi dan juga untuk pembuktiannya akan lebih presisi. Dan juga untuk mengatasi kemacetan itu akan lebih terstruktur, lebih rapi, dan juga lebih mudah. Karena kita semuanya dianalisa berdasarkan vehicle flow data tadi. Nah, dari itu semua, akhirnya traffic akan menjadi lebih efisien, perjalanan akan lebih lancar, dan juga perpindahan urban ini akan lebih meningkat.
yang otomatis akan nyambung ke ekonomi dan sebagainya karena lalu lintasnya lancar. Karena kalau macet juga ekonominya pasti juga nggak lancar. Yang seharusnya kita bisa sehari bisa ke 3 tempat, karena macet kita cuma jadi 1 tempat. Oke, ini ada beberapa contoh. Ini contoh yang di luar negeri, nanti contoh di Indonesia saya coba share. Oke. Nah, Huawei ini melayani sekitar 700 kota, lebih dari 700 kota, dan juga lebih dari 100 negara. Nah, yang sudah berjalan seperti ini, di Yanbu, itu ada 16 perempatan dengan e-Police, dan traffic surveillance-nya termasuk checkpoint itu ada sekitar 256. Nah, itu ada penurunan pelanggaran lalu lintas itu sekitar 60% dalam waktu 1, 2, 3, 5 bulan. Jadi tingkat pelanggaran lalu lintas itu bisa sampai 60% ditekan. Lalu di Pakistan juga sudah menerapkan sekitar 270 ANPR dan juga sekitar 80 checkpoint. Bahkan ada lebih 190 e-Police. Nah, traffic flow kamera ini sangat penting untuk tadi ATCS. Jadi ATCS tadi tidak bisa lepas dari traffic flow. E-tilang itu nggak bisa lepas dari e-Police dan checkpoint. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ATCS-nya ada 130 lebih dari traffic light controller. Jadi bisa dibilang ada 130 lebih dari perempatan. Jadi satu perempatan itu menggunakan satu set traffic light controller. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Saya akan coba discuss. Saya unmute semua. Saya akan open diskusi. Tolong satu persatu yang ada pertanyaannya. Sekarang baru ya, Om? Di unmute itu, Andre. Oke, yang mau bertanya silakan unmute mic-nya sendiri-sendiri ya. Saya ini mute all, tapi saya allow untuk unmute. Saya sembari baca pertanyaan yang ada di chat ya. Saya sembari baca pertanyaan di chat. Saya coba baca dulu satu persatu. Untuk materi, nanti saya coba share. Training ini sebenarnya pertama diperuntukkan request dari komunitas installer dengan Huawei Indonesia. Nanti saya akan coba share ke komunitas installer. Jadi mungkin yang belum tergabung dalam komunitas installer bisa komunikasi dengan Pak Taufik. Nanti coba di-share link-nya yang mau register ke komunitas installer. Nanti saya akan share untuk materinya dalam bentuk PDF. Nah, untuk pertanyaan, ntar saya coba satu persatu. Nah, untuk tadi, gambar tadi, layer itu bisa kita pakai Google Map, atau bisa kita pakai, misalkan kita bikin gambar dulu pakai drone, itu juga bisa. Jadi di aplikasi sudah kita terapkan ini. Nah, lalu ada lagi pertanyaan dari Dynamic, apa ini? Huawei Intelligent Traffic ini membuat satu platform untuk mengendalikan CCTV, traffic light, ETLE. Sudah mengaplikasikannya di mana? Terkadang kita kendala bandwidth, ada solusi dari mana? Nah, untuk bandwidth, solusinya tidak ada kecuali nambah bandwidth, tapi ada satu jalan tengah. Jalan tengahnya adalah seperti ini. Kita menggunakan solusi front end dan back end. Jadi data itu akan di-processing di depan, di kamera, dan data query-nya akan dikirim ke back end, masuk ke big data.
Nah, untuk beberapa case yang memang bandwidth-nya itu memang sangat-sangat terbatas, kita bisa sending signalnya hanya cuma query-nya, cuma metadatanya atau hasilnya itu aja yang dikirim. Nah, itu akan memakan bandwidth yang lebih kecil. Lalu untuk diterapkan di mana? Saya sebentar ada. Nah, hasil realnya akan seperti ini, mungkin salah satunya. Pak Galuh mungkin ada videonya ini Pak ya, yang MMS Ada. Pak. Ada Pak? Ada. Bisa di-share? Saya coba stop share saya. Boleh. Bentar. Nah, udah kelihatan, Om Andre? Ya. Ini ada di jalan tol Serang ya? Serang Merak. Ini Serang Merak, tol MMS. Hasilnya akan seperti ini. Ini directly connected ke kamera. Jadi kita tanpa menggunakan platform nih Pak kali ya? Ya, betul. Jadi teman-teman ini semua adalah contoh front-end analitik yang tanpa back-end analitik. Jadi ini adalah analisanya ada di kameranya itu sendiri. Jadi dari sisi kamera, kita atur posisinya, kita atur tuning line-nya, kita konfigur juga sesuai standar yang seharusnya. Setelah itu kita jalankan traffic capture-nya, dia bisa juga meng-capture, dan juga di sini ada traffic statistik, yang dimana itu bisa memiliki fitur mengcounting setiap jalurnya gitu, dan juga kepadatan dari setiap jalurnya. Jadi dari sisi kamera kita bisa meng-capture sampai 3 line gitu. Kalau ini dari sisi LPR-nya saja, tapi kalau misalnya dari sisi ITS atau Intelligent Transportation itu bisa lebih banyak lagi fiturnya. Makanya itu yang biasa dipakai untuk traffic law enforcement atau TLE seperti itu. Mungkin dari video ini kita bisa lihat untuk akurasi ya, tadi ada yang sempat tanya akurasi. Jadi dari beberapa tadi saya cuma menemukan satu yang unrecognized nih ya. Ya. Untuk unrecognized sendiri itu biasanya terkait terhadap plat nomor yang tidak standar. Contohnya yang dia buat seperti huruf, angka menjadi huruf, itu akan terdeteksi unrecognized, ataupun misalnya kalau misalnya kita sudah atur sedemikian rupa agar si kameranya tercapture bagus, contohnya seperti exposure-nya, brightness-nya, kontrasnya, itu tidak akan terjadi blur. Nah, ketika terjadinya blur, itu berarti ada settingan yang tidak sesuai sehingga terjadi unrecognizable, tidak terdeteksi. Makanya itu betul kata Pak Andre, kita harus untuk menyesuaikan untuk memiliki akurasi yang lebih tinggi, tentunya dari sisi posisi dan juga dari image clarity-nya, dan dari kejelasan si gambarnya itu sendiri. Makanya kita perlu tes juga dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Tidak hanya untuk satu waktu saja. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak untuk tadi barusan yang saya kelihatan ini ya. Bandwidth ideal dibutuhkan kira-kira berapa? Nah, bandwidth ideal ini sebenarnya tergantung dari kamera yang kita pakai itu resolusinya berapa. Kalau dari videonya Pak Galuh ini yang di MMS, kita pakai 1080p ini Pak ya. Ya, betul. 1080p itu 2 megapiksel ya. 2 Mbps sampai 2 megapiksel yang bandwidth yang kita gunakan kalau efisiennya sih 4 Mbps maksimal 4. Saya pakai. Jadi 4 itu kita bisa dapat 4. surveillance dan juga datanya secara utuh. Betul, dua-duanya. Tapi kalau misalnya mau diefisienkan, ya mungkin 2 Mbps masih oke lah. Tapi dari sisi maksudnya bandwidth ini sendiri, kalau misalnya dalam suatu project terkendalanya adalah bandwidth, seperti yang tadi Pak Andre bilang juga, itu kita bisa, yang kita hantarkan ke Command Center adalah hanya snapshot-nya saja. Jadi yang trigger-nya saja, database-nya aja yang dikirim ke belakang gitu. Jadi si kameranya itu hanya terekam di SD card atau kamera ini itu sendiri aja. Ataupun
dari sisi kamera pun kita ada multiple stream. Nah, multiple stream ini kita bisa manfaatkan misalnya untuk stream pertama itu untuk Full HD, dan stream kedua atau stream ketiga itu kita buat resolusi lebih rendah sehingga bandwidth-nya lebih kecil juga. Jadi lebih efisien untuk ngasih bandwidth-nya ke pusat juga. Sekedar hanya untuk monitoring itu masih oke. Tapi seenggaknya dari sisi monitoring, snapshot sudah terkirim ke pusat untuk melakukan trigger bahwa LPR atau license plate sudah tercapture. Oke, ada lagi pertanyaan nih Pak, sebagian yang belum kita jawab ya. Kameranya apakah ready atau inden? Nah, ya, apakah bisa dikirimkan item barang-barangnya, input proses, PO, dan peralatan pendukungnya? Oke, kalau saya boleh jujur sih mostly Huawei inden ya, mostly. Tapi enggak, ada juga beberapa yang sudah bisa kita siapkan. Sebenarnya indennya bisa aturable ya Pak Galuh ya? Iya. Jadi nggak bisa kita bilang, salah satu yang unik dari Huawei, kita bisa bantu proses inden itu lebih cepat apabila kuantitinya lebih banyak Pak ya. Betul sekali. Nah, untuk di DLLAJ benar Pak, ini di sub berarti ya DLLAJ ya? DLLAJ itu di sub ya berarti ya? Di sub kota kabupaten. Nah, itu yang dibutuhkan apa aja. Nah, ini tergantung dari di subnya itu seperti apa solusinya. Kalau total solution tadi, berarti kita butuh checkpoint, traffic flow, dan ATCS. Nah, kalau di sub sendiri, sebenarnya yang paling krusial itu adalah ATCS-nya. ATCS itu traffic controller, jadi nanti akan ada namanya kamera traffic flow yang untuk deteksi tumpukan kendaraannya. Lalu juga ada ATCS signal controller-nya. Jadi controller itu yang akan ngontrol lampu merah, lampu hijau tadi, bisa menggunakan lampu existing. Jadi lampu existing itu sudah ada dari merek M atau apa sebelah lah misalkan. Nah itu kita bisa injek ke situ menggunakan controller dari traffic control-nya Huawei yang akan tersambung ke platformnya Cloud IVS, bisa kita manage jadi satu. Nah, seperti itu Pak untuk di sub. Jadi nanti bisa dikembangkan seperti apa. Nanti bisa komunikasi lebih jelas lagi. Jadi sangat luas sekali. Jadi nanti Pak Joko ya. Pak Joko nanti bisa kontak dengan yang infoin Bapak training ini siapa, misalkan nanti coba discuss, nanti akan saya bantu fasilitasi, saya atau Pak Galuh akan coba bantu describe ya, kebutuhannya seperti apa, nanti kita coba paparkan. Oke, ada lagi yang mungkin belum saya atau Pak Galuh jawab? Masih ada Pak Galuh? Coba dicek ke atas. Siap. Bandwidth tadi sudah ya? Ini pertanyaan yang belum terjawab apa nih? Bandwidth. Apa itu? Bandwidth sudah. Oh, sudah ya. Tadi. Oh, masalah storage. Oke. Masalah storage ya, mungkin bisa dikasih paparan sedikit tentang Cloud IVS, Pak Galuh. Jadi Cloud Storage tergantung kebutuhan. Betul. Jadi untuk dari sisi storage-nya itu sendiri, kalau dari sisi Huawei itu Bapak nggak usah khawatir. Dari sisi storage kita bisa bantu fasilitasi itu karena kita juga memiliki ada satu IVS platform, adalah namanya IVS 3800. Jadi di situ Bapak bisa melakukan tidak hanya storage tapi bisa melakukan analitik juga, bisa melakukan pencarian LPR di dalamnya, bisa melakukan pencarian face recognition di dalamnya. Itu sudah kita ada juga untuk platformnya itu sendiri. Ataupun Bapak mau pakai third party platform itu juga masih bisa. Dari sisi storage-nya, tentu nanti kita bisa bantu sizing tergantung kebutuhan dari customer-nya. Misalnya dari sisi customer, saya ingin menyimpan LPR sekitar 20 miliar data. Itu kita juga masih bisa simpan, bisa bantu untuk storage-nya. Ataupun storage video rekamannya saya ingin menyimpan dari sisi customer, saya ingin menyimpan sekitar 1 tahun, kita juga masih bisa provide. Jadi tergantung dari permintaannya customer, dari gimana sizing-nya. Ya otomatis kalau misalnya semakin besar si size-nya, semakin besar jangka waktu penyimpanannya, dia juga pasti dari sisi harga pun semakin tinggi. Tapi nggak apa-apa, nanti coba bantu komunikasikan dengan kami, ntar kami juga kasih feedback juga ke teman-teman, kasih feedback juga ke customer.
ataupun nanti Bapak ada ke customer, nanti bisa ajak saya atau Pak Andre, nanti kita bantu solusikan. Tapi seenggaknya kita bisa komunikasi dulu, Pak. At least Bapak sudah tahu dari sisi requirement-nya, dari sisi apa yang akan dimanfaatkan oleh customer, dari sisi fiturnya. Karena sangat percuma kalau misalnya ternyata yang dibutuhkan hanya LPR, tapi yang Bapak pakai adalah IPS kamera. Yang seperti yang kita tahu, IPS kamera ini mahal karena fiturnya lebih banyak. Jadi, kalau misalnya kita bisa match, itu kan jadi si biayanya lebih efisien nantinya. Gitu sih, Pak. Nah, sembari di describe, Pak Galuh, saya sudah coba kasih sampel IVS. Ya. Jadi pada intinya sih ini yang dilihat di layar ini adalah IVS 3800 yang harus Bapak tahu ada ini platform Huawei IVS 3800 untuk masalah S, F atau C atau R-nya itu nanti ya kita bisa kasih detailnya. Cuman ya yang harus Bapak ingat ada IVS 3800 ini adalah platform yang bisa memberikan fitur all-in-one semuanya, untuk baik itu storage, baik itu compute, baik itu melakukan pencarian, ataupun semuanya dalam satu kesatuan itu juga masih bisa. Jadi ini adalah salah satu platform kita sekarang yang paling handal dan reliable. Jadi di sini adalah kita bisa sampai sekitar 3.000 kamera, 3.000 channel, dan juga masih bisa oke. Tapi nanti dia di stacking otomatis, ataupun dalam skala satu kota atau dalam satu regional lah, atau mungkin satu negara juga kita ada yang 9.000 channel. Tapi biasanya untuk yang 9.000 itu sangat jarang untuk proyeknya. Tapi untuk yang paling sering diminta adalah untuk dalam satu daerah, satu kota, itu seperti ini IVS 3800. Adapun kita juga untuk skala yang lebih kecil, yaitu IVS 1800. Mungkin nanti kita expand lagi, mungkin nanti kita jelasin lagi untuk yang IPS 1800 di training selanjutnya. Gitu. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk NAS integrasinya kita bisa pakai third party NAS-nya ya untuk storage, karena di Huawei ini ada, kalau tadi yang di-describe Pak Galuh tadi, ada beberapa yang satu IVS itu cuma storage saja, ada yang cuma compute, ada juga yang cuma untuk share, ada yang komplit. Ya. Nah, kalau kita ambil versi compute-nya, kita harus sediain storage lagi. Nah, itulah ya, masih dimungkinkan untuk kombinasi third party. Lalu ada lagi dari VTI, ini solusi ini masih memungkinkan untuk implementasi skenario automated parking. Nah, automated parking kayaknya saya ada. Sebenarnya sangat memungkinkan sekali. Automated parking ya, kalau nggak salah. Nah, ini automated parking, hampir sama sih sebenarnya. Nah, ini tergantung nanti, ini cuma kamera saja. Ini di mana Pak Galuh ya? Ini di Central Park. Nah, dari sini nanti kita tinggal integrasikan automated parkingnya mau pakai sistem Huawei atau third party. Kalau third party nanti kita bisa supply SDK-nya supaya data dari LPR tadi akan descending ke parking sistemnya atau posnya. Nah, itu mau dibikin fully automated bisa, dipakai berdasarkan database, misalkan member atau apapun bisa, ataupun juga bisa menggunakan sistem konvensional dan kita cuma kasih add-on untuk pembacaan LPR-nya. Jadi kita cuma ambil teksnya LPR-nya pun bisa. Nah, ini tergantung kembali lagi ke kita atau SI-nya. Jadi kita tinggal mau deploy-nya seperti apa. Jadi mungkin kalau kita sarankan ke partner kita ya mungkin ngobrol dulu seperti yang Pak Galuh bilang tadi. Karena untuk parking ini kita nggak perlu kamera yang besar-besar juga. Ini masih pakai kamera M series kalau nggak salah, itu masih hasilnya masih cukup mumpunin. Nah, mungkin gitu untuk automated parking. Jadi nggak selamanya LPR ini mahal. Jadi sesuai budget bisa disesuaikan. Yang penting jangan salah spesifikasi di awal pada saat penentuan speknya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi kah? Masih ada yang belum dijawab? Sedikit tambahan Om Andre. Ya. Yang untuk automated parking juga itu tuh sebenarnya
mengintegrasikan antara kamera dengan sistem parking yang ada. Ataupun misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan penyedia parking. Itu juga bisa kita coba implementasikan. Tapi biasanya kebanyakan permintaan customer adalah pemilik mall atau pemilik komplek itu dia ingin mengintegrasikan dengan LPR itu sendiri. Nah, sebenarnya dari sisi kamera itu tetap harus ada sistemnya, Pak. Untuk misalnya contohnya fiturnya adalah ketika plat nomor ini dikenali, palangnya itu harus dibuka. Nah, itu harus ada sistemnya. Tapi kalau hanya untuk meng-capture, itu dengan gunanya LPR itu masih bisa dengan LPR-nya saja gitu. Betul sekali. Tapi dari sisi kamera pun itu sudah bisa terintegrasi. Dari sisi kamera sudah ada digital input, digital output. Dia bisa men-trigger ketika mengenali dia langsung buka palang parkirnya. Tapi tetap di back-end itu ada sistem database yang untuk plat nomor sudah dikenali. Dan juga tadi ada satu tambahan juga Pak Andre untuk ada beberapa pertanyaan. Contohnya yang seperti tadi itu adalah plat nomor palsu untuk meng-query sampai 10 miliar data. Sebenarnya dari sisi kita, sebentar saya coba cek dulu datanya. Saya coba cek. Itu tadi untuk stacking sistem, Pak. Jadi nggak satu platform. Jadi kalau saya baca di ininya kan ada yang stacking sistemnya ada beberapa. Ya, jadi masalah mengenai pencarian data, apakah bisa meng-query, tadi pertanyaannya itu apakah bisa meng-query sampai 10 miliar data. Nah, sebenarnya dari sisi kita sendiri, kita bisa meng-query contohnya itu sampai 100 billion face image retrieve dalam 10 detik. Jadi 100 miliar muka yang sudah ada dalam database itu bisa kita lakukan pencariannya dalam 10 detik gitu di sini. Jadi kita sudah punya capability itu. Jadi nggak usah khawatir soal banyaknya data. Kita bisa meretrieve 100 miliar data, misalnya image muka ataupun LPR itu dalam 10 detik. Dan juga kita akurasinya di atas 90%. Lanjut, Pak Andre. Oke, ada pertanyaan lagi nih. LPR yang terintegrasi dengan palang parkir, reportingnya ada apa aja? Reportingnya ini, jadi reportingnya bisa sangat berbeda ya dari apa yang kita contohkan tadi. Kalau yang kita contohkan dari video tadi itu kan dari browser, itu ada vehicle type, vehicle brand, dan juga plat nomor sama timestamp-nya. Tapi kalau kita sudah bisa connect database connection, maaf, SDK connection, kita sudah connect SDK, jadi hampir semua parameter yang didapat kamera itu bisa diintegrasikan ke palang parkirnya. Bukan ke palang parkirnya, ke controller, ke aplikasinya, yang nanti aplikasi tersebut yang akan send signal ke controller palang parkir. Oke, ini tadi Pak Galuh yang face dalam 10 detik, term dan condition-nya enggak? Term condition-nya sih harus beli sih. Enggak. Jadi untuk term condition-nya kayaknya enggak deh, enggak ada term and condition. Yang pasti dari sisi kameranya itu sendiri, untuk si face-nya, contohnya kayak gini Pak, kita mempunyai satu Disduk Capil, satu data Disduk Capil contohnya, dan itu sudah terintegrasi dengan IVS Perform kita. Itu mungkin datanya bisa sampai 10 miliar, atau misalnya dalam satu kota atau satu provinsi, kita taruh di situ semua database-nya. Asal itu database-nya adalah bentuknya JPG dan sudah terupload ke sistem kita. Bukan di database yang terpisah, hardware terpisah, tapi sudah diupload ke sistem kita. Itu mungkin term and condition-nya ya. Kemudian dari situ kita mau melakukan pencarian orang berdasarkan foto contohnya. Nah, foto ini kita masukin ke dalam database, kemudian dia menemukan blacklist atau whitelist di situ, orang ini sudah lewat kemana aja gitu. Ataupun kita bisa mengambil fitur blacklist di situ. Itu bisa melakukan pencarian dalam 10 detik. Ataupun contoh misalnya di satu stasiun kereta api, kita udah pasang kamera di situ, Pak. Pasang kamera. Itu kan stasiun kereta api pasti rame banget di situ. Nah, di situ nanti kan keluar masuk datanya bisa banyak banget. Dan itu otomatis setiap orang yang lewat itu adalah datanya masuk ke dalam database kita. Muka yang sudah tercapture. Ketika kita ada satu kepolisian, dari kepolisian itu mau mencari orang, si orang ini sudah ada di situ, sudah ngelewati stasiun ini atau belum, kita tinggal masukin fotonya, di-upload ke situ, kita lakukan pencarian orang berdasarkan gambar, berdasarkan muka, face search biasanya. Di situ kita bisa melakukan result dari 10 miliar data itu dalam 10 detik.
Contohnya seperti itu. Ya mungkin term and condition-nya sudah ada di dalam situ sih. Oke, itu ada pertanyaan lagi Pak untuk LPR, face capture, dan recognition-nya. Nah, untuk saya sedikit kasih gambaran untuk Huawei sendiri, misalkan kamera LPR, itu sudah ada tipenya, misalkan seri M, 121 itu belakangnya sudah ada EVL misalkan. Nah, Betul. itu adalah LPR, kita cukup activate license di kameranya saja, kita sudah dapat full feature dari LPR tersebut. Nah, untuk face capture kamera juga, yang face capture itu kita tinggal aktivasi di kamera yang tergantung ke spesifikasinya. Jadi, mungkin untuk tipe M sendiri, misalkan M2121 itu ada ekornya belakangnya ada beda-beda. Nah, nanti untuk produk kayaknya bisa di-describe sama Pak Galuh ya. Jadi tipe belakangnya EVL itu untuk misalkan license plates. Ya. Betul. Jadi dari sisi kamera kita ada beberapa kamera yang benar-benar dedicated untuk fitur analitiknya itu sendiri. Jadi contohnya ada satu kamera untuk face recognition. Ada satu kamera face recognition itu adalah kamera untuk meng-capture muka dan juga ada blacklist-nya di situ. Jadi kita bisa masukkan blacklist di situ ketika ada orang lewat dia ngasih notifikasi. Itu adalah kamera face recognition, analitiknya ada di kameranya itu sendiri. Kemudian kita juga ada kamera face capture. Fungsinya adalah kameranya berfungsi hanya untuk meng-capture orang-orang yang lewat, nanti dimasukkan ke dalam database yang ada di back-end. Jadi hanya untuk meng-capture, tidak ada kita melakukan blacklist atau whitelist di dalamnya. Kemudian juga ada kamera LPR, khusus dedicated untuk LPR. Jadi ini kamera yang belakangnya tadi Pak Andre bilang, belakang M FVL, M2121 FVL. Nah itu vehicle biasanya di situ V-nya. Jadi di situ adalah khusus untuk melakukan LPR saja. Dan mungkin ada beberapa fitur tambahan seperti traffic statistik dan lain-lain. Dan juga untuk ITS pun sama. ITS pun ada kamera yang dedicated di situ. Jadi untuk license-nya itu sendiri sebenarnya sudah teraktivate, Bapak sudah beli kameranya itu sudah termasuk dengan license-nya. Di dalamnya harganya pun hanya sekali beli, nggak ada perpetual, nggak ada apapun. Maksudnya hanya sekali beli, ya sudah, tinggal pakai saja. Seperti itu. Oke, ada lagi. Oh, tadi ada yang coba tanya registrasi kalau mau join ke Koin itu sudah ada linknya. Oke, nanti beberapa akan dijadwalkan lagi untuk training-training selanjutnya yang untuk face capture dan mungkin Safe City. Mungkin gantian saya atau Pak Galuh nanti, jadi nggak saya terus biar nggak bosen. Pak Andre aja kayaknya lebih topik. Masih ada pertanyaan lain yang belum terjawab mungkin? Palang parkir sudah. Oh ini nih, ada tadi di Mas Sangaji yang pertanyaannya banyak nih. Terkait plat nomor kendaraan di Indonesia, ada beberapa tipe plat kendaraan, tipe plat mana saja yang bisa terrecognize. Nah, untuk plat nomor itu sendiri, untuk militer dan kepolisian, kita belum ada. Soalnya kenapa? Karena demand-nya itu masih sedikit, Pak. Kalau misalnya demand-nya nanti udah banyak, mungkin kita akan buatkan nanti dari sisi R&D kita. Tapi dari sisi plat nomor, untuk yang warnanya kuning, warnanya putih, warnanya hitam, sudah bisa terkognisi oleh kamera Huawei kita. Gitu. Tidak terpengaruh warna ya Pak untuk plat ini? Tidak terpengaruh warna, hanya bentuk saja. Yang belum kita develop saat ini adalah untuk plat khusus. Jadi misalkan militer atau polisi seperti dibilang Pak Galuh tadi. Cuman itu masih sangat dimungkinkan untuk kita coba develop. Jadi misalkan Bapak menang nih tender di misalkan contoh di Korlantas Polri dan ada kebutuhan sekitar 1.000 checkpoint, itu bisa kita adakan. Jadi maksudnya untuk dari R&D akan coba untuk develop firmware, jadi akan kita update dengan kamera yang sama untuk firmware yang bisa mengenali kamera plat nomor dari militer ataupun polisi tersebut. Untuk warnanya sih plat nomor nggak masalah. Jadi kuning bisa, putih bisa. Yang penting formatnya standar plat nomornya. Maksudnya standarnya ini tampak mata kelihatan urutannya huruf, angka, huruf. Baik itu 1 digit, 2 digit, nggak masalah. Kita sudah tes. Jadi di video Pak Galuh tadi ada yang misalkan B cuma 1 digit, 7 berapa tadi sudah bisa direcognize dengan bagus. Lalu ada lagi masih ada lagi nggak Pak Galuh? Pak Taufik masih ada pertanyaan lagi nggak tadi?
Ternyata Udah banyak cukup sekali sih. yang bertanya. Cukup sih. Iya. Bagus sih, Pertanyaannya face tadi sudah, LPR sudah, ada lagi. Integrasi NAS tadi kan sudah. Sudah. Mungkin nanti kita tunggu feedback dulu aja dari teman-teman, Iya. Pak Andre, Pak Taufik. Kalau misalnya Iya, dari siap. teman-teman masih ingin ada training untuk yang selanjutnya, mungkin kita masih banyak materi teman-teman juga. Jadi kita ada materi face recognition, ada materi Safe City, ada materi yang lain-lain yang berhubungan dengan CCTV. Ataupun nanti mau bahas dedicated untuk back-end-nya saja, untuk front-end-nya saja, gimana cara instalasinya dan lain-lain. Mungkin nanti kita tunggu feedback dari teman-teman kira-kira mau yang mana duluan gitu untuk training selanjutnya. Gitu sih. Oke, jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi untuk semoga pandemi segera berakhir. Jadi nanti kita juga nanti dari Huawei akan adakan mungkin training secara offline, jadi secara langsung mungkin akan lebih efisien ya. Jadi kita ada demo produk dan ininya. Cuman karena saat ini kondisi masih pandemi, jadi masih belum memungkinkan. Jadi untuk beberapa saat mungkin kita akan coba discuss seperti ini. Next ditunggu lagi, mungkin nanti kita akan share lagi untuk platformnya, karena platformnya belum. Oh, ini masih ada pertanyaan tambahan. Saya tadi terlewatkan, jika kondisi macet, pembacaan plat nomor gimana ya? Nah, disinilah tantangan kita pada saat instalasi untuk kamera traffic. Jadi pada saat ada kamera yang capture dari depan, juga dari belakang. Nah, tapi kalau memang totally sudah mepet, kita akan ambil dia pada saat dia sudah keluar dari kemacetan itu, misalkan di perempatan, dia numpuk. Nah, ya pada tumpukan-tumpukan ini kita nggak capture plat, tapi kita pakai traffic flow-nya. Nah, nanti platnya akan di-capture oleh kamera e-police yang di depannya. Jadi nggak cuma satu kamera yang dipasang. Jadi ada beberapa kamera yang dipasang untuk satu sistem ini. Jadi beberapa kamera tadi akan menghasilkan satu data, misalkan tadi flow datanya juga plat nomornya. Ya nanti kalau kayak yang di video tadi akan ada gambar garis-garis tadi. Nah, itu didapat tidak pada saat di situ, tapi mungkin dari sebelumnya. Jadi dia akan di trace terus jalannya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Oke, sudah tidak ada lagi ya. Sudah hampir 2 jam ternyata kita hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin gimana ini Pak Taufik, masih ada lagi atau masih ada yang... Tidak ada yang terlewat nih pertanyaan, kayaknya sudah terjawab semua. Bisa diakhiri kali, closing silahkan. Oke Pak. Nah, Pak Galuh, Om Andre, Ya. tutup. Silakan Pak Andre, lanjut. Saya sih sudah nggak ada tambahan lagi. Jadi tinggal tunggu nanti informasi selanjutnya untuk training-training selanjutnya bersama Koin atau mungkin Huawei Indonesia nanti akan ada lagi. Ya, terima kasih banyak yang sudah hadir full 1 jam lebih ini. Terima kasih Om Andre, Om Galuh. Sama-sama. Mudah-mudahan training berikutnya kita bisa lanjutkan dalam waktu yang dekat. Selamat siang, kita bisa akhiri semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih semuanya.